Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KM Plus 45. Dan hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oh ya guys, kalian masih inget gak sama Risa Saraswati? Yaitu tokoh yang diperankan sama Prilly di film Danur. Nah, film Danur itu sendiri kan diangkat dari novel karangan dari Risa Saraswati itu. Dan ternyata ada satu lagi film yang juga diangkat dari novel karangan Risa Saraswati. Yap, itu adalah film yang bakal aku bahas di video kali ini yang berjudul Silam. Dan apakah Silam ini ada hubungannya dengan trilogi Danur ataupun Asih? Langsung aja kita ke isi cerita film selengkapnya. Cerita bakal dimulai dengan diperlihatkan seorang bocah bernama Baskara. Nah, si Baskara ini habis pulang sekolah guys, dan dia mampir ke kuburan bapaknya yang bernama Angga. Nah, di kuburan bapaknya ini si Baskara curhat-curhat gitu kalau ibunya itu sering banget marah-marahin dia semenjak kematian bapaknya. Dan dia sangat sedih banget guys. Terus dia pulang ke rumah. Dan bener aja ibunya itu marah-marah banget sama dia karena telat pulang. Tapi kalau menurut aku sih ini masih normal ya. Karena Baskara ini kan anak SD. Dan dia pulang malam-malam. Jelas aja kan kalau ibunya marah. Dan gak sampai di situ, ibunya ini makin marah ketika tahu kalau ternyata Baskara ini telat pulang karena dia mampir ke kuburan bapaknya. Uang sekolah kamu, uang makan kita. Ngapain kamu ke kuburan ayah? Keesokan harinya, Baskara kembali menjalani kehidupan normalnya, yaitu bersekolah di SDN Cililitan 1, Kota Bandung. Nah, di sekolah ini, ibu guru Baskara mengumumkan kalau nanti hari Minggu bakal ada studi tour ke museum yang ada di Kota Bandung guys. Dan salah satu temen dari Baskara yang bernama Azam ngomong kalau museum itu angker dan banyak hantunya, dan dia agak sedikit takut gitu kalau dia harus studi tour di sana. Dan mendengar hal tersebut, Baskara pun nyeletuk kalau dia itu nggak percaya hantu guys. Dan dia itu sedikit mentertawakan si Azam ini karena masih percaya dengan hal yang begituan. Mendengar celetukan dari Baskara, tentu aja si Azam ini jadi jengkel. Dan dia merencanakan perhitungan sama Baskara. Dan benar aja ya guys, waktu istirahat tiba, si Baskara ini dipukuli habis-habisan sama si Azam dan juga komplotannya. Dan sesampainya pulang ke rumah, Baskara ini kembali dimarahi sama ibunya guys. Dan ibunya ini marah banget karena mengira bahwa Baskara berkelahi di sekolah. Padahal ya sebenarnya dia ini korban bully ya. Dan setelah itu Baskara pun menjadi sangat sedih, dan kebetulan juga dia menemukan satu foto yang berisi foto kembaran dari bapaknya, yaitu Om Anton. Dan di sana juga tertulis alamat rumah dari Om Anton tersebut. Dan Baskara ini pun berpikir kalau dia itu ingin pergi dari rumah dan menuju rumah Om Anton, karena nggak tahan sama sikap dari mamanya atau ibunya itu ya, karena sering memarahi dirinya. Dan sebelum dia pergi ke rumah Om Anton, dia meninggalkan surat kepada ibunya, yang mana dia akan berencana pergi ke rumah Om Anton setelah dia melakukan studi tour di Museum Nagari keesokan paginya. Dan singkat cerita, hari ke Museum Nagari pun tiba. Dan di sana Baskara masih dibully sama beberapa temannya, yaitu Azam dan kawan-kawannya itu. Dan dia disuruh untuk masuk ke satu ruangan yang dipercaya bahwa di sana itu ada korban dari kasus bunuh diri guys. Dan katanya karena Baskara itu nggak percaya sama hantu, ya mereka ini lalu memaksa Baskara untuk masuk.
Tapi ternyata Baskara ini juga sepertinya sedikit ketakutan ya guys. Jadi si Azam dan kawan-kawannya ini lalu memaksa Baskara masuk dan mendorongnya. Dan juga tanpa sengaja Baskara ini jatuh tepat di kepalanya, yang membuat Baskara tak sadarkan diri. Melihat Baskara yang gak sadarkan diri, Azam dan kawan-kawannya pun ketakutan dan pergi dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian Baskara pun sadar, dan betapa terkejutnya dia waktu ngelihat arwah dari orang yang gantung diri di ruangan museum itu guys. Baskara pun lalu ketakutan ya dan lari dari tempat itu. Tapi anehnya dia juga bisa melihat hantu di sekitar museum itu juga. Sampai akhirnya dia pun tetap memutuskan untuk pergi ke rumahnya Om Anton. Dan dia pun juga naik bis gitu loh guys. Dan di sini pun juga terjadi kejadian aneh. Singkat cerita, Baskara sampai di rumahnya Om Anton dan dia diterima dengan sangat baik di sana. Dan juga di malam itu dia dijamu dengan makanan-makanan yang enak dan juga dengan perilaku yang ramah dari keluarga Om Anton. Setelah makan malam selesai, Baskara pun bercerita kepada Tante Ami, yaitu istri dari Om Anton, kalau ibunya itu sering banget marah-marahin dia semenjak bapaknya udah nggak ada. Dan si Tante Ami ini pun bilang kalau Baskara bisa tinggal di rumah itu selama yang Baskara mau. Dan setelah itu Baskara pun diantarkan ke kamar untuk istirahat. Dan di sana Baskara mulai melihat penampakan sosok-sosok yang menakutkan. Dan setelah itu semua terdengar suara ketukan pintu, yang ternyata itu adalah kedua anak dari Om Anton. Mereka berdua menemui Baskara dengan maksud untuk memberitahu kalau Baskara dilarang untuk keluar kamar jika di malam hari. Tapi nggak lama kemudian saat Baskara mau tidur, dia tiba-tiba mendengar suara nyanyian dari luar. Baskara pun mengecek keluar jendela dan dia menemukan bahwa ada nenek-nenek di bawah jendela kamar dia guys. Lalu dia pun turun ke bawah dan mencari nenek itu. Tapi anehnya nenek itu udah lenyap entah kemana. Nah keesokan harinya Baskara ini duduk-duduk di teras rumahnya Om Anton. Dan dia melihat seorang cewek yang lewat di depan rumah tersebut. Dan mungkin karena itu cewek cantik banget, si Baskara ini mengikuti cewek itu. Setelah mengikuti cewek itu beberapa jauh, Baskara pun melihat bahwa ada sesosok hantu yang mencegat anak perempuan itu guys. Dan dengan maksud untuk menyelamatkan anak cewek itu, Baskara pun memberanikan diri untuk mencegahnya melewati jalan itu. Dan ternyata si anak itu juga bisa melihat hantu guys. Jadi bagi dia itu bukan hal yang masalah. Dan si Baskara ini lalu berjalan-jalan dengan cewek itu beserta juga diikuti sama hantu yang ditemui di taman tadi. Baskara pun mulai ngobrol-ngobrol sama cewek itu dan berkenalan. Dan nama cewek itu adalah Rina. Setelah itu Rina mengajak Baskara ke rumahnya guys. Dan betapa terkejutnya Baskara ketika bertemu dengan neneknya Rina. Dan ternyata neneknya Rina ini adalah nenek-nenek yang dilihat oleh Baskara tadi malam. Dan setelah itu pun Baskara pulang ke rumah. Dan di rumahnya Om Anton ini Baskara mulai menyadari keanehan yang terjadi di rumahnya Om Anton. Yaitu keanehan-keanehan seperti makan malam dengan menu yang sama persis seperti malam sebelumnya. Tapi gak cuma itu guys, aktivitas-aktivitas dari keluarga Om Anton pun sama persis. Dari mulai batuk sampai guyonan-guyonan Tante Ami ke kedua anaknya pun sama persis. Dan di malam itu juga Baskara ini mulai diteror oleh sosok-sosok hantu yang bahkan lebih menyeramkan dari malam sebelumnya.
Di pagi harinya, karena merasa sangat ketakutan, Baskara ini pergi ke rumah Rina. Dan Rina menyarankan Baskara untuk pulang aja ke rumah, guys. Dan Rina pun mengantarkan Baskara ke rumahnya. Tapi sebelum dia masuk ke rumah, dia berubah pikiran dan lari dari rumah itu menuju rumah Om Anton lagi. Setelah kembali ke rumah Om Anton, Baskara ini makin diteror sama sosok-sosok hantu, guys. Bahkan di malam harinya ketika dia melihat keluar jendela, di halaman rumah banyak banget hantu-hantu yang berkeliaran di situ. Dan itu adalah pemimpin dari hantu-hantu itu, guys. Baskara pun mulai ketakutan ya, dan Rina yang mengetahui hal tersebut bermaksud untuk menolong Baskara. Sedangkan di sisi lain, Baskara mulai menyadari bahwa sebenarnya keluarga Om Anton itu udah meninggal semua ketika terjadi tragedi kebakaran di rumah itu, guys. Menyadari semua hal itu, Baskara pun segera lari dari rumah Om Anton dan dia menuju ke rumah ibunya. Dan setelah sampai di rumah, Baskara kembali sangat terkejut ketika melihat ibunya menangisi jasad dirinya yang ada di dalam peti, guys. Dan sesaat kemudian Rina dan juga neneknya datang. Dan di sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya Baskara itu udah mati ketika didorong di museum, guys. Dan ibunya nggak rela akan kematian Baskara, lalu mencoba membangkitkan Baskara kembali dengan cara bersekutu dengan Ratu Iblis yang bisa kalian lihat di rumah Om Anton itu tadi. Lalu neneknya Rina datang bersama Rina untuk memperingatkan ibunya Baskara supaya menghentikan ritual pembangkitan Baskara, karena itu akan percuma aja dan akan membuat arwah Baskara menjadi arwah penasaran, guys. Tapi gak lama kemudian Ratu Iblis yang bersekutu sama ibunya Baskara ini datang lalu merasuki ibunya Baskara. Pertarungan antara Ratu Iblis dan neneknya Rina pun dimulai, dan di sini neneknya Rina berhasil menyegel Ratu Iblis tersebut di dalam boneka yang dibuat oleh Baskara semasa hidup. Lalu neneknya Rina ini membawa pulang boneka itu dan ditaruh di kotak kaca yang ada di rumah tersebut, guys. Sedangkan arwahnya Baskara bisa pergi dengan tenang ke alam baka. Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Silam. Dan bagi kamu yang masih bingung dengan alur ceritanya, bakal aku jelasin sekali lagi ya. Jadi si Baskara itu kan sebenarnya udah mati ketika dia didorong di museum. Tapi ternyata ibunya Baskara itu nggak rela atas kematian Baskara dan bermaksud untuk membangkitkannya kembali dengan bantuan Ratu Iblis. Dan sebab itulah Baskara ini jadi roh gentayangan gitu. Sampai-sampai dia ketemu sama rohnya Om Anton dan juga keluarganya. Dan untungnya ada Irina dan juga neneknya yang ternyata iba sama Baskara. Dan lalu mereka ini membantu Baskara supaya menjadi roh yang tenang. Dan karena itulah Irina dan juga neneknya ini menghadapi Ratu Iblis yang bersekutu dengan ibunya Baskara. Lalu neneknya Irina ini berhasil menyegel Ratu Iblis di dalam boneka itu. Lalu arwah dari Baskara ini pun bisa pergi dengan tenang. Dan kalau dilihat dari ceritanya, emang sih film Silam ini nggak ada hubungannya dengan film Danur ataupun Asi sebelumnya. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, jika Danur nanti dibikin sequel keempatnya, Irina dan juga neneknya ini bisa berhubungan dengan ceritanya Risa Saraswati ataupun Asi. Ya kita juga nggak tahu, nanti terserah yang bikin film lah. Oke, mungkin begini dulu aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.